Bagaimana cara berhijrah yang benar? Paling tidak kita harus menempuh 5 langkah untuk berhijrah yang benar. Yang pertama, hendaklah hijrah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan hijrahnya karena kepentingan dunia. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya istiqomah di atas hijrahnya. Tapi kalau hijrahnya karena kepentingan dunia, maka Allah tidak akan menolongnya. Hijrahnya akan terputus di tengah jalan. Yang kedua, agar hijrah kita benar, yakinlah bahwasanya siapa saja yang mencari kebahagiaan melalui jalan dosa dan maksiat, maka sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan tersebut. Bisa jadi dia mendapatkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang dia dapatkan melalui jalan dosa dan maksiat hanya sedikit saja. Ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Quran. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin ghalid. Kami berikan bagi mereka, orang-orang kafir, para pendosa itu, sedikit saja kebahagiaan. Kemudian kami pastikan mereka mendapatkan siksaan yang berat. Jadi dosa kemaksiatan itu akan menyisakan kesengsaraan. Nah, kemudian langkah yang ketiga yang harus kita tempuh agar mendapatkan hijrah yang benar, perhatikan pokok ibadah dalam syariat Islam ini. Apa itu jamaah? Ibadah salat. Ini adalah pokok ibadah yang paling besar dalam syariat Islam. Siapa saja yang menjaga ibadah ini, maka ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti. Kerjakan ibadah salat ini tepat pada waktunya, berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, tentunya bagi laki-laki. Nah, kemudian langkah yang keempat, jadwalkan waktu khusus untuk bermajelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Paling tidak 2 kali dalam seminggu. Jadi minimal 2 kali dalam seminggu. Karena di majelis inilah hati kita akan mendapatkan siraman ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, dipelajari. Maka jangan sampai meninggalkan majelis ilmu. Kemudian langkah yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihlah teman yang soleh dan tinggalkan teman dan lingkungan yang buruk. Banyak saudara kita ketika dia mendapatkan teman yang soleh dan lingkungannya yang baik, Masya Allah, dia langsung berubah menjadi baik dan soleh. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang tadinya baik, soleh, begitu dia berada di lingkungan yang buruk, teman yang buruk, dia berubah drastis menjadi orang yang buruk. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggantungkan agama kita dengan teman kita. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u
ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah kalian melihat, meneliti, memilih siapa yang kalian jadikan teman. Maka pilihlah teman yang soleh, yang bisa menasihati kita, mengarahkan kepada kita kepada kebaikan. Barakallahu fikum.